Mager atau malas gerak ini adalah sebuah istilah yang sering digunakan oleh orang-orang yang memang pada dasarnya sudah ada di dalam posisi yang enak, sudah serba nyaman sehingga tidak mau lagi untuk bergeser atau bergerak. Dan selain itu, mager juga dimotivasi atau didorong oleh sebuah tindakan yang bermentalitas malas, tidak mau berbuat apa-apa lagi. Biasanya ungkapan kata malas menunjukkan bahwa saya tidak mau. Atau malas juga menjadi tanda tidak peduli. Atau malas gerak juga menjadi sebuah ekspresi kekesalan, ketidakinginan lagi untuk berubah. Sudah ada di posisi itu ya sudah tidak mau lagi untuk bergeser dan bergerak ke tempat yang lebih baik. Dan masa-masa pandemi ini seringkali justru banyak orang yang imannya mager, malas bergerak. Sudah kadung nyaman dengan ibadah-ibadah yang ditayangkan, sehingga akhirnya tidak lagi membutuhkan untuk berjumpa dengan orang-orang di dalam beribadah bersama secara komunal. Ini merupakan sebuah pertanda buruk, karena pada dasarnya dan sesungguhnya ibadah itu bukan semata hanya menonton dan melihat layar, tetapi ibadah yang benar adalah ibadah yang lengkap. Kita bisa bertatap muka langsung pula, kita bisa bercengkrama dan saling berbagi kisah dan kesah satu dengan yang lain, bertatap muka dengan satu kenyamanan dan satu penanda bahwa kami ada di dalam satu ikatan persaudaraan yang bertemu langsung, bukan hanya lihat dari layar semata. Dan bila mager ini tidak diatasi dengan baik, itu akan menyebabkan justru iman kita menjadi makin mangkrak. Dan apa artinya mangkrak? Mangkrak berarti terbengkalai dan tidak lagi diselesaikan sampai tuntas. Kalau bangunan disebut mangkrak, maka sesungguhnya sudah dimulai tetapi tidak dapat diakhiri. Mungkin biasanya karena kekurangan dana atau kekurangan hal lain menyebabkan pembangunan tersendat. Dan iman kita pun bisa menjadi mangkrak ketika malas bergerak dan tidak tergerak itu terjadi di dalam hidup kita. Begitu juga mager adalah justru menyebabkan iman kita menjadi kelenger atau pingsan, tidak sadarkan diri, alias tidak bisa mengenal lagi dirinya siapa. Seolah-olah memang hilang ingatan, lupa akan Tuhan. Yang ada adalah memikirkan kebutuhan, tapi melupakan Tuhannya. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari Amsal pasal yang ke-6, ayat 6-11 berupa teguran bagi para pemalas. Dengan hikmat yang dari Tuhan, teguran-teguran ini begitu jitu dan telak mengingatkan setiap orang yang sudah asik di dalam posisi yang nyaman sehingga tidak mau bergerak lagi. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Ayat 6-11 dari Amsal 6 ini merupakan sebuah ungkapan dan teguran yang sangat keras kepada orang-orang yang malas. Malas bergerak dan juga tidak tergerak hati dan imannya. Dan teguran ini memang berlaku bukan saja berkaitan dengan iman, tetapi juga berkaitan dengan mentalitas seseorang. Ketika orang sudah tidak bisa lagi tergerak dan malas bergerak, dia akan menjadi asik dengan dirinya sendiri. Dan dalam kondisi yang seperti itu, maka dengan tegas teguran yang keras diungkapkan oleh Amsal. Ditanyakan, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Dan ungkapan atau upahnya jelas bagi para pemalas, yaitu kemiskinan akan datang kepadamu seperti penyerbu,
dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Inilah dampaknya bila kita memiliki iman yang tak tergerak dan malas bergerak. Kelimpahan iman itu pun lengser. Berarti sudah tidak ada lagi kekayaan iman yang dibanggakan. Iman hanya menjadi sekedar pengakuan belaka atau tulisan hitam atas putih yang dibaca, tetapi tidak mengubah apa-apa di dalam kehidupan kita. Bahkan berkaca pun tidak mau. Sehingga akhirnya kita menjadi tidak lebih dari seorang yang pingsan atau kelenger, tidak sadar diri, tidak berdaya sampai perlu dipapah dan digendong supaya dia bisa bergerak atau diangkat ke tempat lain. Pelajaran hari ini dari Amsal adalah sebuah teguran yang membuat kita mencoba menyadari bahwa antusiasme begitu penting. Dan antusias itu baru bisa terjadi bila kita memang hidup di dalam Tuhan. Sesuai dengan kata enthusiasm dalam bahasa Inggris yang berasal dari kata dalam bahasa Yunani entheos. Di dalam Allah maka ada antusiasme. Di dalam Tuhanlah maka ada sebuah gelora dan semangat yang menyala lagi. Kemalasan pun diberantas, karena malas membuat mati lemas. Tetapi rajin bukan saja pangkal pandai, tetapi rajin bikin hidup terjamin. Dan ini yang membuat kita akhirnya bisa diajak untuk belajar seperti semut yang bergerak dan perhatikan lakunya tanpa pemimpin, tanpa pengatur atau penguasa. Mereka menyediakan roti di musim panas dan mengumpulkan makanan pada waktu panen. Etos kerja semut menjadi pelajaran yang penting buat setiap kita. Jangan terlalu lama kita ada di dalam kubangan kemalasan yang membuat tidak bergerak lagi dan tidak tergerak lagi. Segeralah keluar dari sana dan berubahlah oleh pembaruan budi dari Tuhan, supaya hidup kita menjadi semangat lagi. Memang tidak mudah memulai lagi, tetapi bersama dengan Tuhan yang selalu kasih-Nya diberikan tiap hari, maka kita akan mampu memulai lagi dengan semangat kerajinan yang tinggi yang juga asalnya daripada Tuhan. Ayo jangan malas, tetap berjuang, tetap semangat, tetap andalkan Tuhan yang Maha Kuat, supaya iman kita menjadi makin kaya, makin limpah, makin berdampak, dan makin orang melihat betapa kuatnya Allah kita yang membackup dan menguatkan kita di masa-masa sulit seperti sekarang ini. Bersama dengan Dialah kita kuat, bersama dengan Dia tidak ada kata malas. Karena yang ada adalah justru hati yang selalu tengadah kepada Tuhan, hati yang selalu bersemangat, hati yang selalu maju untuk menjadi saksi buat banyak orang. Mari kita bergerak. Tuhan menyertai kita sekalian. Amin.